Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumah Muda Munawaroh dengan NIM 2020111206 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui model problem solving pada materi statistika di SMP kelas 9. Lalu pada bab pertama, yaitu subbab pertama mengenai latar belakang. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah seringkali kita temui pada soal-soal cerita, di mana pemahaman soal, pengelompokan objek, persoalan objek, serta penyelesaian adalah rentetan cara yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan soal cerita. Dari hasil observasi, guru sering menjumpai siswa yang masih kebingungan serta saat diberikan tentang soal statistika itu masih sulit untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemampuan dalam pemecahan masalah matematika ialah latihan peserta didik pada eksperimen dalam menemukan jawaban dengan menggunakan cara yang pertama menganalisis, lalu yang kedua menginovasi, lalu yang ketiga keterampilan siswa dalam menjawab. Yang kedua yakni materi statistika, di mana sering dijumpai oleh guru saat siswa diberikan materi statistika yang dimana materi statistika itu identik dengan soal cerita. Guru sering menemukan masalah yang pertama, kesulitan yang berhubungan dengan pemahaman konsep median, dan modus. Lalu untuk yang kedua, kesulitan yang berkaitan dengan penerapan rumus dalam penyelesaian soal. Dan yang ketiga, problem solving, di mana problem solving ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang diajarkan dalam menyelesaikan masalah matematika. Dengan metode ini diharapkan siswa itu dapat belajar memecahkan suatu masalah sesuai dengan metode ilmiah. Lalu pada subbab kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya metode dan model dan variasi model pembelajaran yang digunakan guru sehingga siswa kebingungan akan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua, masih rendahnya kolaborasi dan komunikasi pada proses pembelajaran. Pada pembelajaran itu lebih berfokus pada guru dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga, kurang motivasi belajar siswa karena kurang antusias siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Lalu pada subbab yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada siswa Tarunajaya. Yang kedua, materi yang digunakan yaitu materi statistika. Dan yang ketiga, penelitian dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Lalu untuk selanjutnya pada subbab yang keempat, yakni rumusan masalah. Apakah ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui model problem solving pada materi statistika dalam pembelajaran matematika di kelas 9 Tarunajaya? Lalu pada subbab yang kelima, yakni tujuan penelitian, di mana dari tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui problem solving pada materi statistika dalam pembelajaran matematika di kelas 9 Tarunajaya. Lalu untuk subbab yang keenam ada dua indikator keberhasilan. Yang pertama, meningkatkan nilai KKM siswa melebihi nilai KKM yang telah ditetapkan, yakni lebih dari atau sama dengan 75. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan teori pemecahan masalah polia matematika melalui problem solving pada materi statistika. Pada subbab yang terakhir yakni manfaat penelitian, di mana manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis.
Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada pendidik, calon pendidik, serta pembaca tentang peningkatan kemampuan pemecahan masalah melalui model problem solving. Lalu untuk yang kedua, manfaat praktis, di mana manfaat yang pertama yaitu bagi siswa. Penelitian ini berguna untuk membantu siswa mengetahui cara meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah matematika, sehingga siswa bisa mengurangi kesalahan serta upaya lebih berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan. Lalu untuk yang kedua, bagi pengajar, di mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat mengoptimalkan pembelajaran sehingga dapat mempertinggi kemampuan pemecahan dilema matematika bagi pendidik. Lalu untuk yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini bisa digunakan menjadi pandangan pada peningkatan kualitas mengajar dan bentuk pembelajaran. Lalu pada bab kedua, subbab pertama yaitu kajian teori. Yang pertama, masalah matematika, di mana masalah sendiri ialah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan baik. Mendefinisikan masalah matematika sebagai soal matematika yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang mendukung karena strategi penyelesaiannya tidak langsung terlihat. Lalu untuk yang kedua, pemecahan masalah matematika, di mana pemecahan masalah matematika pada dasarnya ialah proses yang ditempuh oleh seorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, tapi masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Dan menurut Polia, ada 4 pemecahan masalah matematika. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Dan yang terakhir, dapat menafsirkan hasil yang diperoleh. Lalu untuk yang ketiga, model problem solving, di mana model problem solving ini adalah suatu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan masalah. Model ini ialah sebuah model pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berperan aktif dan mampu berpikir kritis. Karena dalam model ini, siswa diharuskan mampu menganalisis materi mulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Untuk selanjutnya, materi statistika, di mana terdapat dua kesulitan yang sering terjadi pada materi statistika ini. Yang pertama, kesulitan yang berhubungan dengan pemahaman konsep median, dan modus. Untuk yang kedua, kesulitan yang berkaitan dengan penerapan rumus dan penyelesaian soal. Pada subbab yang kedua, yakni penelitian terdahulu. Untuk judulnya, penerapan metode pembelajaran problem solving model Polia untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah bagi siswa kelas 9J di SMPN 3 Cimahi. Dengan jumlah siswa 40 dengan jenis penelitian PTK, hasil penelitiannya ialah menunjukkan bahwa model pembelajaran problem solving model Polia dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Sehingga dari penelitian yang telah dibuktikan di atas dapat mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu persamaan terletak pada hal meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika, dan yang kedua model penelitian yaitu penelitian tindakan keras. Untuk selanjutnya perbedaan. Perbedaannya terletak pada yang pertama indikator yang diukur, lalu yang kedua tempat penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat materi bahan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tempat dan subjek penelitiannya di Tarunajaya dengan materi penelitian yaitu statistika. Pada subbab yang ketiga, kerangka berpikir, di mana banyak faktor yang membuat kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik itu kurang maksimal, karena salah satu faktor ialah minat belajar peserta didik itu sendiri. Minat dapat menimbulkan semangat dalam melakukan kegiatan agar tujuan daripada kegiatan tersebut dapat tercapai, dan semangat itu merupakan modal utama bagi setiap individu untuk melakukan sesuatu kegiatan. Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik.
Untuk bab yang ketiga, subbab pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana PTK ini dilakukan sebagai upaya guru dalam meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru pada pengelolaan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mencari ide awal penelitian. Yang kedua, menentukan tema penelitian. Yang ketiga, tahap perencanaan, implementasi tindakan. Yang keempat, pengamatan sampai pada tahap observasi. Pada subbab yang kedua, yaitu tentang setting penelitian, di mana setting penelitian ini yang berisi tempat, waktu, dan subjek. Untuk tempatnya, penelitian ini dilaksanakan di Tarunajaya, di sekolah Tarunajaya, dan untuk waktunya dilaksanakan dengan menggunakan 2 siklus. Dan subjeknya ialah siswa kelas 9 Tarunajaya dengan jumlah siswa 15, 7 diantaranya siswa perempuan dan 8 diantaranya siswa laki-laki. Untuk subbab selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Terdapat 4 prosedur. Yang pertama, perencanaan, meliputi tempat penelitian, wawancara, subjek penelitian, dan persiapan. Untuk yang kedua, pelaksanaan atau tindakan. Pada tahap ini merupakan tahap tindakan atau pelaksanaan ini dilakukan proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika dengan model problem solving. Untuk yang ketiga, yaitu observasi, di mana pada tahap ini dilakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk yang keempat, refleksi atau evaluasi. Pada tahap ini, refleksi dilakukan pada setiap akhir siklus. Hasil ini dilihat apakah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Jika indikator yang telah ditentukan belum tercapai, maka akan dilanjutkan di siklus yang kedua. Untuk selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Yang pertama, validasi instrumen tes tertulis. Untuk kriteria validasi soal cerita matematika dijabarkan dalam tabel seperti yang ada di dalam PPT. Untuk kriteria validasi tidak valid itu tidak boleh digunakan. Lalu untuk yang cukup valid boleh digunakan dengan revisi besar. Untuk kriteria validasi yang valid itu boleh digunakan dengan revisi yang kecil. Dan yang terakhir, kriteria validasi sangat valid itu sangat baik untuk digunakan. Lalu yang kedua, analisis data, di mana analisis data ini dapat dilakukan dengan cara presentase nilai rata-rata atau NR itu sama dengan jumlah skor pencapaian dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Untuk presentase dan kategorinya sudah tercantum di PPT, ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk yang ketiga, analisis data hasil angket, di mana angket setiap siswa dengan alternatif jawaban sangat sesuai yaitu SS, sesuai yaitu S, tidak sesuai yaitu TS, sangat tidak sesuai yaitu STS. Dengan bisa dilihat dengan rumus Y sama dengan jumlah skor yang dicapai tiap pertemuan dibagi skor maksimal satu pertemuan dikalikan dengan 100%. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.